Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Daniel pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Dikatakan di sini, saudara, kemudian Daniel menjawab raja, "Tahanlah hadiah Tuanku, berikanlah pemberian Tuanku kepada orang lain. Namun demikianlah aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada Tuanku. Ya Tuanku Raja, Allah yang maha tinggi telah memberikan kekuasaan kepada raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar, ayah Tuanku itu. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggalkannya siapa yang dikehendakinya dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya." Saudaraku, Daniel bertemu dengan Raja Belsasar yang menanyakan tentang arti tulisan di dinding. Jadi Raja Belsasar di tengah mabuknya, di tengah pesta pora, dia melihat ada tulisan di dinding. Jari-jari tangan manusia menulis di dinding. Di tengah pesta pora itu, dia melihatnya, saudara. Saudaraku, bagaimana takutnya Raja Belsasar karena melihat ada tulisan di dinding di dalam istana. Dan dia sendiri yang bisa melihatnya, saudara. Yang lain tidak ada yang bisa melihatnya. Tambah takut lagi karena dia tahu tulisan itu ditujukan kepada dirinya. Dia tahu sekali bahwa tulisan itu ditujukan kepadanya. Untuk itu dia minta semua ahli-ahli campi dan semua orang-orang bijaksana, ahli-ahli nujum yang ada di kerajaan Babel itu untuk mengartikannya. Dan ketika mereka dipanggil, tidak ada satupun yang bisa mengartikannya, saudara. Saudaraku, kalau tulisan itu berasal dari Allah, kalau maknanya berasal dari Allah, ditujukan kepada Raja Belsasar, tidak ada satupun yang bisa mengartikannya, menerjemahkannya, karena itu adalah rahasia Allah. Saudaraku yang kekasih, rahasia Allah diberikan kepada anak-anaknya yang takut akan Dia, yang menantikannya, yang merendahkan diri dan mencari wajahnya. Ditujukan kepada anak-anaknya yang begitu menantikannya, saudara. Saudaraku, Allah memberitahukan artinya itu kepada Daniel, orang yang dekat di hatinya, orang yang selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan memberikan maknanya, saudara. Bagaimana luar biasanya, saudara, kalau rahasia Allah itu diberikan kepada kita, kita pasti akan merasakan hal yang luar biasa. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena itu adalah rahasia Allah. Tetapi Daniel berbicara kepada Raja Belsasar, berkata kepadanya, "Tahanlah hadiah Tuanku, berikanlah pemberian Tuanku kepada yang lain. Namun demikian aku akan membaca tulisan ini bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada Tuanku." Daniel dengan rendah hati menjawab semua perkataan Raja Belsasar supaya memberikan hadiah itu kepada yang lain. "Tahan, jangan berikan kepadaku, tapi berikan saja kepada yang lain." Saudara, bagaimana mungkin hadiah yang besar? Tapi Daniel menolaknya. Daniel datang untuk memberikan semua rencana Allah, rahasia Allah kepada Raja Belsasar. Itu bukti dari kerendahan hati Daniel, bukti bahwa Daniel tidak bisa dipengaruhi oleh hadiah-hadiah, oleh tawaran-tawaran yang begitu menggiurkan. Tetapi Daniel hanya tunduk dan taat kepada Allah. Dia tahu semua berkat datang dari Allah, semua fasilitas datang dari Allah, semuanya datang dari Allah, diberikan kepada anak-anaknya. Dan Daniel berketetapan hati untuk tidak ikut di dalam semua fasilitas-fasilitas yang justru membawanya jauh dari Tuhan. Dia tidak ingin semua yang diberikan itu membuat dia jauh dari Tuhan, tetapi justru dia ingin menyatakan kepada Raja Belsasar, dia datang untuk menerjemahkan semua arti penglihatan itu, bukan untuk hadiah itu. Saudaraku yang kekasih, jadi Daniel datang untuk menyatakan kehendak Allah kepada Raja Belsasar dan bukan yang lain.
Saudaraku yang kekasih, kehadiran kita di dunia ini untuk menyatakan rencana Allah kepada banyak orang, untuk menyatakan kehendak Allah kepada banyak orang, dan bukan yang lain. Kita hanya ingin menyatakan semua isi hati Allah, semua rencana Allah, kehendak Allah atas dunia ini, supaya dunia melihat bahwa rencana Allah itu luar biasa, rencana Allah itu dahsyat, rencana Allah itu diberikan. Saudaraku yang kekasih, ini yang Daniel katakan kepada Raja Belsasar. Dikatakan di Daniel pasal yang kelima, ayat yang ke-24. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskannya tulisan ini. Maknanya, inilah tulisan yang tertulis itu, Mene, Mene Tekel Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu, Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan raca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belsasar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkan tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Saudaraku, semua yang ditanya oleh Raja Belsasar dijawab oleh Daniel. Maknanya jelas bahwa kerajaannya dinyatakan oleh Allah akan diakhiri. Artinya dia tidak akan lama, dia akan pecah, kerajaannya akan diberikan kepada yang lain, dan dia sendiri sudah berakhir. Saudaraku, bagaimana kalau ada orang yang berkata kepada kita bahwa umur kita sebentar lagi tidak akan lama dan akan berakhir? Apa yang akan kita lakukan, saudara? Apakah kita akan datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, menangis di hadapan Tuhan, minta pengampunan, minta semua yang terbaik dari Tuhan, supaya Tuhan mengampuni, supaya Tuhan melihat, bahkan supaya Tuhan memberikan jawaban, memberikan pengampunan, saudara? Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Raja Belsasar tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Daniel. Dia hanya ingin tahu artinya. Dia hanya ingin tahu apa maksud tulisan itu yang ditujukan kepadanya. Setelah dia tahu, ya sudah, dia tidak mau lakukan apa-apa. Itu artinya dia mengeraskan hatinya. Dia tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia tidak mau merendahkan diri. Dia tidak mau bertobat karena dia sudah melakukan hal yang menyakiti hati Allah. Dia berpikir bahwa dia hanya ingin tahu. Saudaraku yang kekasih, banyak orang-orang yang hanya ingin tahu, tidak mau tahu, bahkan tidak peduli dan tidak mau datang kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan sudah berbicara kepadanya, sekalipun firman Tuhan sudah menegurnya, sekalipun hamba Tuhan sudah berbicara kepadanya, tetapi hatinya tetap tidak mau. Itu artinya hatinya dikeraskan, hatinya keras, hatinya tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Saudaraku, orang yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan, orang itu tidak akan lama, orang itu tidak akan panjang, orang itu akan berakhir. Seperti hari ini, Raja Belsasar dikatakan di Daniel pasal yang kelima, ayat yang ke-28 dan 29. Setelah dia mendengarkan semua yang dikatakan oleh Daniel, dia pun menepati janjinya. Daniel diberikan penghargaan, diberikan semua yang sudah dijanjikannya, saudara. Bahkan Daniel diangkat menjadi orang ketiga di istana, berkuasa sebagai orang ketiga. Saudaraku yang kekasih, Daniel justru mendapat berkat. Daniel justru mendapatkan anugerah, bahkan diangkat menjadi orang ketiga di istana, di kerajaan Babel, kerajaan yang besar. Sebagai orang ketiga, orang muda, orang yang dipakai Tuhan, orang yang luar biasa, yang tidak terpengaruh oleh semua rayuan-rayuan dunia, tawaran-tawaran dunia. Tetapi di tengah imannya, di tengah ketetapan hatinya, dia mendapatkan berkat yang luar biasa. Setelah melayani Tuhan, setelah Raja Belsasar, dia mendapat berkat yang luar biasa. Dan Tuhan sebenarnya ingin memberkati Belsasar, mengangkatnya, mengampuninya. Tapi karena keputusannya, pilihannya, Tuhan pun menjawabnya, saudara. Apa jawaban Tuhan? Di sini dikatakan di Daniel 5
Ayat yang ke-30, pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar, raja orang Kasdim itu. Hari itu juga, waktu itu juga, setelah semuanya terjadi, setelah Daniel mendapatkan berkat yang luar biasa, Raja Belsasar mati terbunuh. Saudaraku, sebagai seorang raja mati terbunuh berarti dia mengakhiri hidupnya dengan begitu pahit. Bagaimana mungkin raja besar bisa terbunuh malam itu juga? Saudaraku yang kekasih, Tuhan memberikan waktu untuk dia bertobat. Tuhan memberikan waktu untuk dia datang, tapi dia tidak mau datang. Sampai waktunya pun tiba, saudara. Waktunya pun datang, dan waktunya itulah yang saya mau katakan, dia kehilangan kesempatan yang luar biasa. Kehilangan kesempatan untuk hidup, kehilangan kesempatan untuk ada di hadirat Tuhan, dan kehilangan kesempatan untuk menikmati kehidupan yang luar biasa. Hari ini Tuhan ingin kita mendapatkan kehidupan yang luar biasa. Tuhan ingin kita mendengarkan firman-Nya, membuka hati, menerimanya, merenungkannya. Sebab firman Tuhan berkata, tetapi orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, orang itu akan berbahagia. Orang itu akan diberkati Tuhan, menikmati berkat Tuhan setiap hari. Karena firman Tuhan berkata, berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Haleluya.